ketika mau melahirkan, disitulah Allah ilhamkan. Maka dibuatlah satu poti dia. Kata Allah, anikzifihi fit tabut. Itu ilhamnya. Engkau buat peti yang elok, yang indah, engkau masukkan Musa kecil itu ke dalam kotak itu, ke dalam peti itu. Begitulah ilhamnya. Begitu putus harapan seorang ibu yang baru dilahirnya, yang seharusnya diasuhnya, digendongnya, disusuinya, tapi mesti dia dihanyutkan. Itulah ilhamnya. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, ini akan dibunuh. Anikzifih fit tabut, masukkan dia ke dalam tabut peti, fakzifih fil yam, hanyutkan dia, campakkan dia ke sungai, hanyutkanlah dia ke sungai. Falyulqihil al-yam, oleh sungai itu, sungai Nil maksudnya ini, dihanyut, dibawanya lah peti tadi bisahili, di tepi, tuan-tuan sekalian, ya'khudhu aduun li wa aduun lah. Itu firman Tuhan, supaya dia diambil oleh musuhku dan musuhnya. Ilham itu kepada ibunya, buat seperti itu, hanyutkan dia, kelak dia akan diambil oleh musuhku, kata Allah kepada ibunya, dan musuh dia anakmu. Wa adunlah. Tadi kocik sudah ditolong oleh Allah Nabi Musa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian tafsir kita, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang kedua dalam kita membahas tafsir surah Thaha ini, malam ini kita akan meneruskan pada ayat yang ke-17. Di ayat ini akan diceritakan tentang dialog. Ini bukan dialog biasa, bukan dialog antara manusia dengan manusia, bukan antara manusia dan malaikat atau lainnya. Ini dialog antara Khalik dan makhluk, antara Allah dan hambanya bernama Musa, yang kemudian Musa itu digelar dengan Kalimullah, hamba yang bercakap-cakap dengan Allah. Setelah sebelumnya Allah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah dan seterusnya, maka mulailah Allah bertanya kepada Nabi Musa itu. Allah yang bertanya, kemudian dijawab oleh Nabi Musa. Adakah suara itu, percakapan itu dari Allah itu ada huruf atau suaranya? Sesuatu yang tidak layak untuk kita bicarakan. Tetapi nyatalah, yakinlah kita bahwa Allah pernah berdialog, bertanya kepada hambanya itu. Maka dalam ayat yang ke-17 ini dari surah Thaha ini, kata Allah kepada Musa,
setelah kita membahas pada pertemuan sebelumnya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apakah yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa. Begitulah lebih kurang terjemahannya. Dan apakah yang ada di tangan kananmu itu wahai Nabi Musa, wahai Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Adakah Allah tak tahu? Adakah Allah tak tahu? Allah itu ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui segala rahasia, dan yang paling tersembunyi pun Allah Maha mengetahui. Belum lagi kita bercakap, Allah sudah tahu yang dulu, yang sedang, yang akan datang. Begitulah kemahakuasaan Allah. Tapi kenapa pula Allah bertanya, wa ma tilka biyaminika Musa? Adakah Allah tidak tahu apa yang dipegang oleh tangan kanan Nabi Musa itu? Allah Maha tahu. Dan ini bukan basa-basi, ini pertanyaan serius, tuan-tuan sekalian. Di antara yang dapat dijelaskan supaya hilang rasa takut Nabi Musa itu, dan pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa kelak sesuatu yang dipandang biasa itu akan menjadi luar biasa ketika sedikit kekuasaan Allah itu Allah tanamkan pada benda itu, biasa dia menjadi luar biasa. Dan itu akan kita bicarakan begitu hebatnya apa yang akan dijawab oleh Nabi Musa itu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu. Kita pun tahu semuanya, tuan-tuan sekalian. Nabi Musa menjawab, qala hiya asai, hiya asai, hiya asai. Dia adalah tongkatku. Cukup sebenarnya jawaban apa yang ada di tangan kananmu. Sebenarnya Nabi Musa cukup tongkat, ya Allah, selesai urusan. Tapi Nabi Musa ingin mengurai fungsi-fungsi dari tongkat yang dibawanya itu. Agaknya beliau menjawab seperti itu supaya dialog itu berlanjut, jangan berhenti. Bukan mudah berdialog dengan Tuhan, dengan Allah yang Maha Kuasa. Maka Allah ketika bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha. Jadi yang qari ini, apabila dia huruf waw itu ada huruf hamzah dan alif, dia tidak dibaca panjang, dan itu banyak dalam Quran. Atau ada orang baca atawakkau 'alaiha, tidak begitu, atawakkau 'alaiha, bertelekan, bertumpu padanya. Wa ahussu biha 'ala ghanami, kurundukkan dedaunan itu untuk kambingku. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan bagiku padanya keperluan-keperluan yang lain. Ini dialog ini bisa jadi panjang dia. Keperluan lain itu apa aja? Keperluan lain itu apa saja Musa? Allah tidak sambung pertanyaan seperti itu. Justru Allah bertanya hal lain, memerintahkan hal lain, tuan-tuan sekalian. Jadi apa yang dapat kita sebutkan, sampaikan, hiya asaya, apa yang ada di tangan kananmu. Jadi ketika itu Nabi Musa membawa tongkat. Tongkat ini tongkat biasa. Dengan tongkat itulah beliau bertumpu, naik bukit, turun bukit dengan tongkat itu, sehingga bisa menolong salah satu anggota badannya untuk istirahat, bertumpu kepada tongkat itu. Kemudian di padang pasir itu, bila habis rumput-rumputan dan kambing itu dia masih lapar, dirundukkannya, ditundukkannya dengan tongkat itu, dedaun itu, supaya bisa dicapai, dimakan oleh kambing-kambing itu.
Itulah gunanya. Waliya fiha, dan bagiku padanya keperluan-keperluan yang lain. Untuk lain apa itu? Ya, menjaga dari binatang buas. Kalau ada pencuri dan lain-lainnya, aku bisa menangkis dengan tongkat itu. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Jadi begitu dia tuan pakai tongkat dia. Saya ini banyak orang menyuruh saya pakai tongkat. Saya bilang saya muda lagi, dia bilang. Saya belum nak tua lagi. Pakai tongkat lah tuan. Banyak orang kasih tongkat. Cantik-cantik dari Moroko, tak dari mana-mana. Nantilah pakai tongkat. Masih ada tenaga lagi. Ya. Itulah tongkat tadi, suatu yang sangat biasa, tapi kelak itu menjadi luar biasa. Kenapa? Allah tanamkan sedikit kekuasaannya pada tongkat itu. Entah kemana tongkat itu sekarang. Kalau dapet gitu ya, entah tuhnya hilang. Dia mukjizat Nabi sebelum Rasulullah bersifat temporari. Meninggal Nabi itu, hilanglah mukjizat itu. Tapi Rasulullah meninggal 1430 tahun yang lalu, Al-Quran masih tetap terjaga, kekal dia tuan-tuan sekalian. Qala alqiha ya Musa. Ditanya tungkek, dijelaskan itu dan fungsi-fungsinya. Kata Allah tidak bertanya apa fungsi-fungsinya itu, tapi perintah datang. Dalam dialog itu, alqiha, campakkan dia, lemparkan dia wahai Musa. Nah, inilah latihan namanya ini tuan-tuan ya. Awal latihan Nabi Musa melempar tongkat. Kenapa? Karena kelak beliau akan melempar seperti itu juga. Semua pandai melempar tuh, supaya jangan gagok lagi dia kata silam. Lemparkan, alqiha ya Musa, lemparkan dia. Manalah terpikirkan oleh Musa tentang perintah itu. Yang penting apa yang diperintahkan beliau laksanakan. Fa'alqaha, dilemparkannya lah tongkat tadi. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Sebaik dilempar tongkat tadi itu, ini kan bercahaya. Jadi dalam di hadapan Musa itu ada 3 cahaya. Cahaya seperti api, ada cahaya hijau. Cahaya api itu seperti api, tidak bisa menutupi cahaya warna hijau. Yang cahaya hijau tidak bisa menutupi cahaya api itu. Dan itu ada cahaya, tuan-tuan sekalian. Fa'alqaha, dilemparkannya lah tongkatnya itu. Fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka tiba-tiba dia menjadi ular. Tas'a, menjalar. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Arab ini ular ini banyak dia. Ada so'ban, ada jan, ada hayyah. Setiap itu punya arti masing-masing. Ya, hayyatun itu dia berbisa, ular yang berbisa. So'ban itu ular yang besar, jan itu ular yang lincah. Tapi hayyatun di sini gabungan dari 3 itu. Sebaik dilempar, berubah menjadi ular yang besar, lincah dan berbisa. Asal menjalar dia, ada batu, dikunyahnya batu, ada pokok, kata Ibnu Katsir, dimakannya pokok itu. Hilang pokok. Kemana dia? Tadi tongkat menjadi ular. Berapa kilo lah berat tongkat itu? Ada 1 kilo, ada 2 kilo. Dilemparkan dia, bertambah-tambah kilonya ketika menjadi ular. Dimakannya batu, dimakannya pokok. Mana pokok itu? Mana batu itu? Ketika kata Allah, qala khudha, ambil dia, pegang dia. Tapi Musa tak berani. Dan ada riwayat mengatakan itulah sebelumnya belum ada ular begitu, konon katanya. Allahu alam. Datang rasa takut Musa itu, melihat ular yang begitu besar, yang ganas, lincah ular lagi. Abang saya kukoh, gitu bahasa silam.
saya aku kok. Qala khuzha, ambil dia, peganglah dia. Ditambah Allah wala takhaf, jangan takut. Maka Nabi Musa sadar, timbul beraninya, diambilnya. Karena kata Allah, sanu'iduha siratahal ula, kami akan kembalikan pada awal semulanya itu. Macam mana dia? Seperti tongkat, sebaik dipegang berubah menjadi tongkat. Itu bau dia, bukan sihir. Ini bukan sihir, ini hal yang hak, yang benar, yang betul. Tak masuk akal, ika khariqul adah, tak masuk akal. Dipegang dia tongkat tadi, dilemparkan dia menjadi ular besar, tak terpegang sudah, disentuh saja menjadi tongkat lagi. Tak masuk akal kita. Memang peristiwa-peristiwa seperti ini hanya diperlukan keimanan semata, tak masuk di apa akal kita ini. Dan ramai yang tak percaya, itu urusan mereka lah, tuan-tuan sekalian. Dipegang Musa, kembali seperti semula, siratahal ula, menjadi tongkat lagi dia. Apa Allah tidak mampu? Usah dilempar tongkat itu lagi, tiba-tiba jadi ular aja. Kan? Tapi kenapa ada perintah itu? Allah ingin sertakan Nabi Musa itu. Dilemparkannya, nampaklah Musa tadi yang berbuah. Padahal Allah Maha Kuasa, tidak ada perintah itu. Allah Maha Kuasa menjadikan langsung tongkat itu menjadi ular. Tapi Allah ingin sertakan Musa itu, lemparkan dia. Kalau dilemparkan, nampaklah Nabi Musa itu yang berbuat. Kita selalu membahas tentang tauhidul af'al, mengesahkan segala perbuatan. Apa dia? Mengesahkan segala perbuatan itu perbuatan Tuhan. Apa yang kita lihat selama ini, yang kita dengar, baik dan buruk, itu merupakan perbuatan Tuhan. Namun demikian, yang baik disandarkan kepada Allah, yang buruk disandarkan kepada manusia. Ini tak ada cerita bini lagi dah, tuan-tuan. Bini tak apa khabarnya. Bini Musa tu tak apa khabarnya. Tinggal sama anaknya, kusu, tinggal sini, itu ada api. Tinggal tahap apa khabarnya. Ini kita menceritakan yang besar-besar, yang kocik tinggal, ya. Kemudian baru ada lagi, muncul lagi dia. Tahap khabar sehat, tuan-tuan ya. Waktu Musa berada di sini, berdiam, istrinya Safurah itu sehat dan anak-anaknya. Wabmum yadaka ila janahi, kepitkan tanganmu ke ketiakmu. Maksudnya riwayat itu banyak. Ada yang mengatakan masukkan ke kantong bajumu, dan dari kantong itu kepitkan ke ketiakmu itu. Takhruj bayda'a min ghairi su, keluarlah cahaya putih min ghairi su, tak ada dusta dia, betul. Ayatan ukhra, satu tanda mukjizat yang lain. Jadi dalam pertemuan, dalam dialog itu Allah berikan dua mukjizat kepada Nabi Musa. Yang pertama, tongkat bisa berubah jadi ular pada saat itu, dan kedua, tangan Nabi Musa bisa bercahaya ketika dikepitkan ke ketiaknya itu. Kata Allah, linuriyaka min ayatinal kubra, dan kami akan memperlihatkan kepada kamu ayat-ayat kami yang besar lainnya. Ini cukup dua dulu. Sodap tuan, cukup dua dulu. Yang akan datang kami akan berikan lagi ayat-ayat yang lebih besar lagi. Yang dua ini cukup dulu engkau ini. Karena dengan dua ini cukup engkau untuk berangkat, untuk menerima arahan selanjutnya, kata Allah. Yang kata Allah dalam surah ini, ayat ini, ilhab ila fir'auna innahu tagha, berangkat, pergilah engkau kepada Fir'aun karena dia sudah tagha, melampaui batas. Dibekali dengan dua mukjizat yang kelak Allah akan berikan mukjizat-mukjizat lainnya, linuriyaka min ayatinal kubra. Walaupun Nabi Musa sudah berdialog dengan Allah, diberi dua mukjizat yang luar biasa,
Takut juga tuan-tuan sekalian. Karena beliau setelah itu diperintahkan oleh Allah untuk berhadapan dengan orang yang sangat dikenalinya, yang kita tahu bernama Fir'aun. Fir'aun ini jangankan hidupnya, matinya terkenal sampai ke naik. Ya, matinya aja terkenal. Kalau dulu disembah orang karena takut, sekarang jadi tempat pelancongan, menengok apa khabar Fir'aun ini. Nah itu hina dia jadi. Dulu disembah di tempat istana, sekarang ini tempat pelancongan. Ya, kalau ada orang umrah Mekah, Madinah, Mesir, mau apa? Mau tengok apa namanya ini Fir'aun, apa khabarnya. Dulu hebat. Pergilah engkau menghadap Fir'aun. Itu perintah Allah, ini takut juga tuan-tuan. Ada rasa itu juga. Kenapa? Karena Musa sangat mengenali Fir'aun, karena Fir'aun itu merupakan ayah angkatnya. Ada berapa tahun beliau tinggal satu rumah, satu istana dengan ayah angkatnya itu. Dan tahu macam mana kelakuan Fir'aun. Tahu betul ya, ayah angkatnya. Pergi ke sana. Ini bukan kerja yang mudah, tapi kerja yang sulit, yang sangat susah. Maka bermohonlah Musa kepada Allah. Dan permohonan ini bisa kita ucapkan juga, bisa juga kita mohonkan kepada Allah ketika kita menghadapi musibah, menghadapi kesulitan, kesusahan. Kesusahan dalam bentuk apa saja dalam dunia ini. Dunia ini kan banyak urusannya. Urusan dunia ini melahirkan urusan-urusan lain. Jangan kita menyangka esok cuti, esok lah yang paling sibuk. Karena urusan dunia ini tuan-tuan, dia akan melahirkan urusan-urusan lain. Maka tidak akan pernah berhenti kita untuk urusan dunia ini. Maka bermohonlah Musa. Baiklah kalau begitu. Ada beberapa permohonan Musa kepada Allah sebelum menghadap Fir'aun itu. Permohonannya adalah Rabbishrah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Nah, itu yang pertama tuh. Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Jangan terasa sempit ketika menghadapi satu masalah. Rasul juga, Nabi kita dilapangkan Allah dadanya. Alam nasrah laka sadrak. Kata Allah, alam nasrah laka sadrak. Ini Rabbi syrahli sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku ini. Kalau bahasa Islam, anggocah. Gocah, ada kan tak gocah? Takut. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekeluhan buhul tu, kekeluhan lisanku, lidah. Kenapa Nabi Musa meminta permintaan ini? Wahlul 'uqdatam min lisani. Ada dua riwayat atau mungkin lebih. Ketika Nabi Musa waktu kecilnya itu di istana Fir'aun, merangkak dia ke tempat duduknya kursi Fir'aun itu, diugahnya kaki kursi itu, diugah. Orang Riau mah tidak diugah, diugah. Marahlah Fir'aun, ada kan kursi diugah pula, marah. Atau ada riwayat mengatakan ketika digendong, disontaknya jenggot Fir'aun. Jadi Fir'aun marah. Maka yakinlah dengan beberapa sekian lama Nabi Musa tinggal di istana itu, dipantau juga. Ada kan tak dipantau tuan-tuan sekalian, dipantaunya. Karena luar biasa kejadian ini. Boleh musuh yang sebenar diasuh oleh musuhnya.
Ini tak bisa, mungkin inilah dia orang ini. Maka timbul arahannya bunuh saja. Itulah peran bini pula di situ. Ya, peran Asiyah. Jadi dites betul tidak ini. Maka disediakan dua benda, satu makanan, yang satu lagi dikatakan batu panas gitu dia, atau api. Awalnya Musa kecil ingin mengambil makanan, nalurinya memang ke situ, tapi malaikat palingkan, arahkan ke batu panas, dan sempat diletak di bibirnya. Maka lisan itu, tuan-tuan sekalian, tidak fasih dalam berbicara. Kata Rasulullah pernah tersenyum melihat bicaranya Husain, cucu beliau. Rupanya kata riwayat, Husain ini tidak sefasih Hasan nih, abangnya. Ini yang diwarisi dari warisan dari Musa, kata Rasulullah SAW, mencakapkan kepada cucunya Husain yang tidak begitu fasih dalam berbicara. Tidak fasih tapi Nabi, ya. Itu antara makna wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya mereka mengerti, faham ucapanku ini, perkataanku. Waj'al li waziran min ahli. Ini sambungannya. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi kalau kita ditimpa musibah, kita ingin kemudahan, bacalah itu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru mulai bercakap, pidato. Ya. Waj'alni waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu, waziran min ahli, dari keluargaku. Permintaannya begitu, Terhad namanya, Harun akhi, Harun saudaraku. Ada yang mengatakan Harun ini 1 tahun lebih tua, ada yang mengatakan Harun 3 tahun lebih tua dari Nabi Musa, lebih tinggi sedikit, lebih putih, lebih gemuk dari Musa. Tapi yatakallam bil fasah, tapi kalam itu bila bercakap dia, tuan-tuan sekalian, fasih. Orang terlena dengan ucapan-ucapan Nabi Harun ini. Nabi Musa, Harun akhi ushdud bihi azri, teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Aku ini kuat, diteguhkan dengan kehadiran abangku. Karena Nabi Musa sudah tahu tentang perangai, sifat, karakter abangnya itu. Wa asyrikhu fi amri, dan sekutukanlah dia pada urusanku. Artinya, jadikanlah dia penolongku dalam segala urusan-urusan dakwahku ini. Kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsira, supaya kami bertasbih dan mengingatmu sebanyak-banyaknya. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau terhadap kami adalah maha basira, melihat. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, itulah di antara permohonan Nabi Musa ketika mendapat arahan perintah dari Allah untuk menghadap musuhnya, ayah angkatnya sendiri, Fir'aun. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendengar permohonan itu, kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, diperkenankan semua permohonan itu. Sodapnya ya, minta langsung dapat. Kita bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun, 5-10 tahun tadi kabul-kabulkan. Asik bertukar je doa kau. Ya, kalau tak yakin dengan satu doa itu, bertukar-tukar doa, tidak je dikabulkan. Ini sekali minta, kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, diperkenankan permohonanmu itu wahai Musa. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sesungguhnya kata Allah, kami telah anugerahkan atas engkau alaika marratan ukhra, pada kali yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, permohonan ini Allah kabulkan
Dan sebenarnya Allah sudah kabulkan memberikan anugerah-anugerah yang begitu banyak sebelum ini, tuan-tuan sekalian, kepada Nabi Musa alaihissalam. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sesungguhnya kami telah anugerahkan atas engkau pada kali yang lain. Bila, kapankah Allah telah berikan anugerah kepada Musa ini? Artinya bukan waktu ini saja dan setelahnya, sebelum jauh pun Allah sudah berikan anugerah-anugerah itu. Mana dia? Kata Allah jelaskan, "Idz auhayna ila ummika ma yuha." Seketika auhayna, kami ilhamkan. Ya, kita terjemahkan ilhamkan ila ummika, kepada ibumu apa yang kami ilhamkan. Allah pernah mengilhamkan kepada nahal, lebah, itu bersifat nulari dan insting. Karena ilham, bukan wahyu. Tidak pernah kita terjemahkan ini. Dan seketika kami wahyukan, karena ibu Musa ini bukan nabi, maka kita terjemahkan il auhayna, seketika kami ilhamkan kepada ibumu apa yang kami ilhamkan. Apa ilham itu? Sehingga dikatakan kami telah berikan anugerah-anugerah yang banyak pada kali yang lain itu. Kata Allah, anikzifih fit tabut. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ulang lagi, ketika datang perintah Fir'aun untuk membunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, dan pada waktu itu ibunya Musa sedang mengandung. Walaupun sedang mengandung, tidak terlihat dia sedang mengandung. Ada betina dia hamil, dia mengandung, tak nampak dia tuh hamil. Ada yang nampak, ini tak nampak. Tapi masalahnya kalau lahir macam mana? Karena perintah Fir'aun, setiap askar itu, tentara ada di setiap sudut wilayah Mesir itu, mewanti-wanti melihat siapa yang melahirkan dan supaya dibunuh. Karena Fir'aun yakin dengan satu ramalan. Jangan tak percaya juga ramalan. Ya, selama ini bukan kita tak percaya, tapi kita tidak berinteraksi dengan ramalan-ramalan itu. Ini ramalan nih, betul loh ramalan itu. Bukan tak betul ramalan itu. Ramalan para kahin, para dukun kelak, betul tuan. Jadi jangan mudah-mudah juga menyalah-nyalahkan ramal-ramal itu. Memang kalau kita sikat, enggak kita meramal-ramal itu dah. Ya, kalau ditanya saya, tolong tuan tengokkan saya, tolong ramal ke saya. Oh, jauh, pergi sana, bukan sini tempatnya, saya bilang. Kalau berdoa boleh. Tapi benda itu ada, tuan-tuan sekalian. Di zaman Musa itu diramal bahwa yang kelak yang menghancurkan sigasana kerajaan Firaun itu adalah ya, dari Bani Israel itu yang akan dilahirkan kelak, Nabi Musa alaihissalam. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika mau melahirkan, disitulah Allah ilhamkan, maka dibuatlah satu poti dia. Kata Allah, anikzifihi fit tabut. Itu ilhamnya. Engkau buat peti yang elok, yang indah, engkau masukkan Musa kecil itu ke dalam kotak itu, ke dalam peti itu. Begitulah ilhamnya. Begitu putus harapan seorang ibu yang baru dilahirnya, yang seharusnya diasuhnya, digendongnya, disusuinya, tapi mesti dia dihanyutkan. Itulah ilhamnya. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, ini akan dibunuh. Anikzifih fit tabut, masukkan dia ke dalam tabut peti, fakzifih fil yam, hanyutkan dia, campakkan dia ke sungai, hanyutkanlah dia ke sungai. Falyulqihil al-yam, oleh sungai itu, sungai Nil maksudnya ini, dihanyut, dibawanya lah peti tadi, bisahili, di tepi, tuan-tuan sekalian, ya'khudhu aduun li wa aduun lah. Itu firman Tuhan, supaya dia diambil oleh musuhku dan musuhnya. Ilham itu kepada ibunya, buat seperti itu, hanyutkan dia, kelak dia akan diambil oleh musuhku, kata Allah kepada ibunya, dan musuh dia anakmu. Wa adunlah. Tadi kocik sudah ditolong oleh Allah Nabi Musa ini.
Banyak riwayat tentang itu, ada yang dayang-dayangnya, ada yang Fir'aun mengambilnya. Ketika dilihatnya itu seorang anak dan terjaga anak itu, sudah hendak dibunuhnya. Karena yakin, mereka ada kan tak berakal. Fir'aun ini pandai, tuan-tuan sekalian. Raja, ada kan tak pandai raja ini. Raja ini pandai, dia pintar. Ini akal-akalan orang Bani Israel supaya terhindar dari pembunuhan itu. Ini pasti anak Bani Israel ini. Dapat juga kan di tangan aku bunuh. Tak bisa tidak. Ini memang kelakuan Bani Israel supaya tidak dibunuh. Pandai orang ini. Akhirnya sampai juga kemarin untuk dibunuh. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kan kojo Tuhan, bukan kojo manusia. Kata Allah, tuan-tuan sekalian, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, kulimpahkan kepada engkau, atas engkau, kasih sayang daripadaku. Siapa saja, asal dibuka peti itu, siapa saja melihat cinta kepada Musa itu. Ada cawanya tuh, ya, ada cawanya, caw bacanya, kalau baca semua cinta pada kita. Itu ilmu juga tuh. Dibuka peti itu, asal ditengok tuan-tuan, semua orang cinta, sayang kepada Nabi Musa. Dulu ada orang punya ilmu dulu. Ilmu itu ada dua katanya. Ada ilmu qobal, ada ilmu kasih sayang. Pilihlah. Kalau qobal, lo haji aja kita nak bunuh dia, nak menikam dia, haji. Ada orang tak asal ditengok dia, kasihan aja kita tengok dia tu, tak jadi bunuh dia. Tonton pilihlah itu. Jadi kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan kulimpahkan atas engkau kasih sayang daripadaku. Artinya tidak jadi dibunuh. Walitusna' ala aini, boleh kita terjemahkan bahwa engkau ini senantiasa dalam pengawasanku, tuan-tuan sekalian. Atau engkau dibuntuk di hadapan mataku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun yang terjadi pada Nabi Musa itu senantiasa dalam pengawasan, jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya tuan-tuan sekalian, jelas luar biasanya rekayasa Allah itu. Musuh yang dikatakan yang akan menghancurkan sehingga sana Fir'aun, justru tinggal di istana Fir'aun, dan Fir'aun pula yang mengasuhnya. Musuh yang menghancurkan sehingga sana itu adalah diasuh oleh Fir'aun sendiri. Luar biasa rekayasa Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Il tamshi ukhtuka, dan seketika berjalan saudara perempuan. Ada riwayat mengatakan bahwa kelak di antara perempuan yang akan dikawinkan dengan Nabi Muhammad di surga adalah kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam. Apa maksud il tamshi ukhtuka? Seketika berjalan saudara perempuanmu. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika Nabi Musa itu dihanyutkan, kakaknya mengiringinya dari tepi pinggir Nil itu. Kemana adikku ini? Dengan hati yang sedih, yang duka dan terhingga itu, diikutinya dari kejauhan supaya tidak mencurigakan oleh orang lain. Tengoklah macam mana keadaan adikmu itu, di mana sangkutnya, siapa yang mengambilnya. Maka dari kejauhan kakak tadi mengikuti kemana hanyutnya peti tadi. Iztamshi ukhtuka, seketika berjalan saudara perempuanmu, kata Allah kepada Musa. Ketika sampai di istana tadi, tuan-tuan sekalian, dan dibuka, tidak jadi bunuh, semua orang kasihan, mulailah menangis Musa ini. Orang pun heran, orang pun kalang kabut macam mana caranya. Dan ingatlah, ada riwayat mengatakan sebelum dihanyutkan, ibu Musa sempat menyusukan anaknya itu, sehingga Musa mengerti mana air susu ibunya dan mana bukan air susu ibunya. Maka patutlah ketika disodorkan susu-susu perempuan-perempuan dicari oleh Fir'aun, satu pun tak berjaya, satu pun tak mau. Kenapa? Karena Musa sudah merasakan air susu ibu kandungnya sendiri itu.
Ketika menangis, masuklah kakaknya tadi ke istana itu. Begitulah lebih kurang ceritanya itu. Karena tidak ada solusinya. Semua perempuan dicari tidak bisa, tidak berjaya berhasil menyusukan susunya kepada Musa. Tetap menangis. Bahkan kakak kandungnya sendiri pun punya berbuat demikian juga, tidak berhasil juga karena kering air susunya. Maka berkatalah beliau, ukhtuka tadi, kakak Nabi Musa berkata, kata kakak saudara Nabi Musa tadi, fatakulu hal adunnukum ala man yakfuluh, sudikah engkau, maukah kalian semuanya ketunjukkan orang yang patut untuk mengasuhnya? Karena tak ada jalan lain, panggillah. Semua orang dah sayang pada Musa, dah lupa dengan ramalan-ramalan tadi itu. Panggillah. Maka dipanggillah ibunya. Hebat kuasa Tuhan nih. Dipanggillah ibunya. Tak cukup 24 jam, tuan-tuan sekalian. Belum cukup 1 hari 1 malam, hilanglah kesedihan ibunya, dipanggil datang ke istana. Tak pernah masuk istana tu, masuk istana. Maka kata Allah, faraja'naka ila ummika, kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu itu. Luar biasanya hebat Allah ini. Kaitaqarra ainuha, supaya senang hatinya, wala tahzan, dan tidak berduka cita dia lagi. Mudah tuan bagi Allah ini. Ini peristiwa sulit, mudah betul bagi Allah. Kaitaqarra ainuha wala tahzan, supaya senang hatinya dan tidak lagi dia berduka cita. Wa qatalta nafsan, ini dia, ini macam abstrak ini dia tuan-tuan sekalian, kesimpulan. Wa qatalta nafsan, dan engkau telah membunuh satu jiwa. Fanajjaynaka minal gham, dan kami selamatkan engkau dari kesusahan itu. Wa fatannaka futuna, dan kami uji engkau dengan ujian-ujian yang banyak. Falabista sinina fi ahli Madyana, dan engkau telah tinggal di kalangan penduduk Madian. Summa ji'ta ala qadri ya Musa, dan engkau datang kembali di waktu yang sudah ditentukan. Jadi semuanya tuan-tuan sekalian sudah dalam rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kembalikan ingatan itu kepada kita semuanya. Ketika Nabi Musa kecil diasuh, ada riwayat mengatakan pada umur 12 tahun beliau berjalan keluar dari istana. Tentulah beliau faham keadaan. Kenapa? Karena ibu angkatnya selalu menceritakan kepada Musa tentang keadaan kaumnya Bani Israel. Hangein hati kok. Selama 400 tahun katanya ditindas, dihina kaumnya itu oleh Fir'aun dari bangsa Kipti itu. Waktu keluar terjadi perkelahian antara bangsa Fir'aun dan kaumnya. Tentulah dibantu itu adalah kaumnya, ditumbuknya. Nabi Musa tak tahu ada kelebihan di kapal tongannya, sekali tumbuk mati wang. Tak tahu dia tak. Dia tak ada rencana begitu. Dia tak tahu ada kekuatan di tangan itu. Itu pun ada juga ilmunya. Ilmu lagi nih. Ya dulu kena, dia tak ada sekarang lagi tuan-tuan. Dulu sih perang aja polu ilmu itu. Sekali tumbuk orang meninggal. Kan takut gitu tuh. Ditumbuknya meninggal. Dikatakan engkau akan ditangkap. Larilah beliau. Kemana? Ke Madian. Berjumpa dengan perempuan yang kata nama Safura. Kawinlah setelah 8 tahun 10 tahun lamanya. Itu akad pernikahan itu. Maharnya itu bekerja tuan-tuan sekalian. Setelah 10 tahun berjalanlah dia. Itulah yang kita ceritakan tadi itu. Ya, yang kita ceritakan berjumpa api dan lain-lainnya. Habis cerita. Itulah dia. Ini ayat ini masih panjang lagi.
Ya, ayat ini masih panjang lagi, Toha ini. Jadi tuan-tuan sekalian, tadi saya sebutkan sudah dalam rekayasa Allah Subhanahu wa taala sampai ke tahap itu. Dan mulailah dakwah itu dimulai berhadapan dengan Fir'aun 1 hari, 1 minggu, 1 bulan dan tahun, sehingga nanti akan kita ceritakan pertandingan sihir dan lain-lainnya, dan kita akan ceritakan tentang linuriyaka min ayatul kubra. Kita akan ceritakan tentang anugerah-anugerah yang Allah akan berikan kepada Nabi Musa pada setelah beliau ini berada di Mesir, negeri tempat di mana beliau tinggal itu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.